Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ini Zati dari kelas 10 IPA. Kali ini saya akan melakukan sebuah eksperimen yang di dalamnya terdapat suatu konsep fisika. Apa saja yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan ada gelas kaca, piring, air berwarna, lilin, dan korek api. Pertama-tama, kita masukkan air berwarna ke dalam piring. Menjelaskan terkait eksperimen yang kita lakukan tadi. Ada di sini. Jika lilin ditutup dengan gelas, maka semakin lama akan semakin redup, hingga akhirnya api akan padam karena jumlah mol dan gas oksigen di dalam gelas akan semakin berkurang. Sedangkan pembakaran memerlukan oksigen. Sesuai dengan persamaan gas ideal, yaitu PV sama dengan nRT, di mana jumlah mol gas berbanding lurus dengan tekanan gas, sehingga saat jumlah mol oksigen berkurang di dalam botol, maka tekanan di dalam botol juga berkurang. Karena tekanan udara di luar lebih besar dari dalam gelas, maka hal tersebut mengakibatkan air yang ada di dalam tersebut masuk ke dalam gelas, dan air di dalam gelas cenderung naik melebihi tinggi daripada air yang ada di luar gelas. Nah, sekarang apakah teman-teman sudah tahu konsep fisika apa yang terdapat dalam eksperimen tadi? Yaps, jawabannya adalah teori kinetik gas. Teori kinetik gas menjelaskan mengenai sifat-sifat gas ideal secara teoritis. Berdasarkan teori kinetik gas terbentuk dari molekul-molekul gas yang bergerak secara acak dengan arah gerak konstan. Molekul gas bergerak dengan kecepatan tinggi dan saling bertumbukan dengan molekul lainnya dan juga dengan dinding secara terus-menerus. Teori kinetik gas merupakan teori pertama yang menjelaskan tekanan gas berdasarkan tumbukan molekul-molekul, bukan berdasarkan gaya statik yang menyebabkan molekul menjauh satu sama lain. Teori kinetik gas juga menjelaskan bagaimana ukuran molekul di dalam gas dapat mempengaruhi kecepatan gerak molekul tersebut. Di dalam teori kinetik gas, terdapat beberapa asumsi tentang gas ideal. Yang pertama, gas terdiri dari molekul-molekul yang sangat banyak dan jarak pisah antar molekul jauh lebih besar dari ukurannya. Yang kedua, molekul-molekul memenuhi hukum gerak Newton, tetapi secara keseluruhan mereka bergerak lurus secara acak dengan kecepatan tetap. Yang ketiga, molekul-molekul mengalami tumbukan benting sempurna satu sama lain dan dengan dinding wadahnya. Yang keempat, gaya-gaya antar molekul dapat diabaikan kecuali selama satu tumbukan yang berlangsung singkat. Yang terakhir, gas yang dipertimbangkan adalah suatu zat tunggal, sehingga semua molekul adalah identik. Selanjutnya ada energi termal. Di dalam energi termal terdapat temperatur. Temperatur merupakan besaran yang didapat dari rata-rata energi kinetik suatu gas. Besarannya energi kinetik suatu molekul didapat dengan persamaan EK sama dengan 1/2 mv kuadrat, di mana M merupakan massa molekul dan V kuadrat kecepatannya. Temperatur suatu sistem adalah rata-rata besar energi kinetik setiap molekulnya, dan energi termal adalah total energi kinetik dari semua molekul di sistem tersebut. Semakin besar kecepatannya molekul-molekulnya, maka energi kinetiknya akan semakin besar. Begitu pula dengan temperatur dan energi termalnya. Di teori kinetik gas terdapat hukum-hukum. Nah, bisa kita lihat di sini. Yang pertama, ada hukum standar adiksi gas atau hukum Avogadro, menyatakan bahwa volume suatu gas sebanding dengan jumlah molekul atom gas tersebut. Persamaan hukum Avogadro dinyatakan dengan
V per N sama dengan K, di mana V merupakan volume gas, N merupakan banyaknya molekul atom gas, dan K merupakan bilangan. Yang kedua, ada hukum Boyle. Hukum Boyle menyatakan bahwa tekanan dan volume suatu gas, jika salah satu besaran dinaikkan, maka besaran yang lain akan menurun selama temperatur dan banyaknya molekul dijaga konstan. Hukum Boyle dinyatakan dengan PV sama dengan K, di mana P adalah tekanan gas, V merupakan volumenya, dan K merupakan bilangan konstanta. Yang ketiga, ada hukum Charles. Hukum Charles menyatakan bahwa temperatur dan volume suatu gas sangat berhubungan dan dinyatakan dengan V per T sama dengan K, di mana V merupakan volume gas, T merupakan temperaturnya dalam Kelvin, dan K merupakan besaran konstanta. Sesuai dengan hukum ini, gas akan mengembang jika dipanaskan. Yang keempat, ada hukum Gay-Lussac. Pernyataan hukum Gay-Lussac adalah jika volume suatu gas dijaga konstan, tekanan gas akan sebanding dengan suhu mutlaknya. Artinya, proses berlangsung dalam keadaan isorik atau volume tetap. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Yang terakhir ada hukum Boyle-Gay-Lussac. Hukum Boyle-Gay-Lussac menyatakan hasil kali antara tekanan dan volume dibagi suhu pada sejumlah partikel mol gas adalah tetap. Secara matematis dirumuskan PV per T sama dengan K. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.